Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Mahkani. Saya memandang bahwa proses pembelajaran merupakan sarana untuk membentuk lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, profesionalisme, integritas, serta kepedulian terhadap permasalahan kesehatan lingkungan. Sebagai dosen tetap di jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sanitasi dan Prodi Sanitasi Lingkungan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II, saya berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student centered learning, dengan mengacu pada prinsip outcome based education atau OBE. Sehingga setiap aktivitas pembelajaran diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan secara efektif. Mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Sanitasi D3, salah satunya adalah pengamanan limbah cair dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menyusun dan mempersiapkan rencana pembelajaran semester yang berisi capaian pembelajaran lulusan, lalu capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran, metode penilaian, materi pembelajaran, dan tentunya referensi yang digunakan. Adapun deskripsi mata kuliah ini bahwa karakteristik limbah cair yang dihasilkan dari setiap kegiatan di lingkungan permukiman, tempat kerja, fasilitas umum, industri, rumah sakit, dan fasilitas lainnya tentunya beragam, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan berisiko terhadap lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan harus dilakukan pengamanan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini tentunya membahas tentang pengertian dan dampak limbah cair, permasalahan limbah cair, prinsip pengolahan limbah cair, pengamanan limbah cair, dan teknik pengolahan limbah cair. Adapun kompetensi lulusan yang diharapkan adalah satu, lulusan mampu melaksanakan program pelayanan sains lingkungan khususnya perkotaan dengan kajian yang lebih mendalam terhadap faktor risiko penyakit hati dan adaptasi kebijakan fisik. Dua, lulusan mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang sanitasi lingkungan serta pengembangan teknologi sanitasi perkotaan tempat guna untuk pencegahan penyakit hati. Lalu tujuan mata kuliah pada limbah cair tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yakni satu, dalam CPMK 1, yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sumber jenis dan limbah cair. Dua, dalam CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan limbah cair. Tiga, CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengelolaan limbah cair. 4, dalam CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan pengamanan limbah cair. 5, CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan teknik pengolahan limbah cair. Saya mengembangkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana penilaiannya melalui dasar diskusi kelompok, simulasi, praktikum, laboratorium, atau praktikum di kerja, dan tentunya pada praktik lapangan ke fasilitas pengolahan limbah cair dan tumbuh. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan analitis, keterampilan pemecahan masalah, dan komunikasi profesional juga. Saya terus berupaya belajar dan meningkatkan
meningkatkan kompetensi diri untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam menghasilkan lulusan kesehatan lingkungan yang unggul, kompeten, inovatif, dan mampu berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan lingkungan, khususnya masalah pengelolaan limbah cair di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu kembali ya dalam pertemuan yang ke-11 insyaallah ya, kita akan membahas materi tentang prinsip pengolahan limbah cair ya. Sebelumnya kita berdoa ya. Silakan bagi siapa yang bisa memimpin doa. Silakan Nadir untuk memimpin. Baik teman-teman, sebelum mulai mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Nadir dan saudara ya. Tentu kalian sudah menyimak ya video lewat YouTube ini ya. Sudah disimak belum? Itu akan di-review ya. Sebutkan parameter in situ dalam pengukuran kualitas limbah cair. Ya. Ada pH, suhu, turbidity, sama dissolved oksigen, oksigen larut. Dissolved oksigen. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa? Saya Bu, Ya. ada kalau dari catatan saya ya Bu, ada produktivitas, ada kekeluhan, oxidation, reduction potensial Bu. Oke, benar itu semua jawabannya? Baik. Ya, jadi lalu kita sudah belajar dan kita sudah praktek ya, praktek melakukan pengambilan sampel dan melakukan pemeriksaan sampel limbah cair. Ini kita akan membahas terkait dengan materi prinsip pengolahan limbah cair. Ya, materi ini adalah materi pertemuan ke-11. Nah, ada pun siapa yang membagi mata kuliah ya adalah bahwa mahasiswa mampu menerapkan teknik pengolahan limbah cair. Ya, ini adalah CPMK ke-5 ya, dari 5 CPMK di mata kuliah pengembangan limbah cair. Adapun tujuan pembelajaran yaitu bahwa setelah mempelajari materi ini tentunya mahasiswa diharapkan mampu ya menjelaskan dan mengidentifikasi ya prinsip dalam pengolahan limbah cair. Untuk bahasannya yaitu pertama bahasan prinsip pengolahan limbah cair yaitu pengolahan fisik limbah cair ya, pengolahan biologi limbah cair dan pengolahan kimia limbah cair ya. Kata konsepnya adalah bahwa di sini ada pengolahan fisik limbah cair ya, pengolahan biologi limbah cair, pengolahan biokimiawi limbah cair yang nanti akan kita bahas ya satu persatu. Apa sih yang Anda ketahui tentang prinsip pengolahan limbah cair? Ya, silakan. Prinsip itu adalah mengurangi atau menghilangkan kontaminan pada limbah cair sehingga limbah cair itu dapat digunakan kembali atau lebih ramah. Oke, good ya. Jawaban yang bagus. Ya, ada yang ingin menambahkan atau ingin melengkapi silakan. Ya, Pak. Prinsip tentang pengolahan limbah cair itu upaya untuk menggunakan atau mengurangi zat limbah yang sudah terbentuk yang bisa dapat digunakan. Jadi pipa juga reuse ya, recycle ya, itu benar kan? Kemudian atau digunakan kembali, berarti kan dia recycle ya. Jadi ada upaya untuk minimisasi limbah ya. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, kita lihat ya tadi ada nih jawaban dari seluruh badan pipa ya. Mungkin ada padatan yang terapung ya atau
Senyawa-senyawa organik, senyawa-senyawa organik seperti apa? Karbon, ya, apa lagi? H2SO4, ya, karbon, hidrogen, ya, S-nya apa? Sulfur, B-nya fosfor, ya. Ini prinsip pengolahan limbah cair, ya, ada dengan tadi proses fisika. Ya, fisika itu kaitannya dengan gaya, suhu, gitu ya. Jadi percepatan gitu kan, kalau fisika ya. Nah, lalu ada penyaringan, ya, ada perpindahan panas, ada elektrolisa. Ini gambaran pengolahan fisik, ya, pengolahan fisik limbah cair, ya. Jadi kalau pengolahan fisik pada umumnya adalah di aku akan menjelaskan terkait dengan pengolahan fisik. Jadi kalau di dalam pengolahan fisik itu umumnya ada di awal pengolahan limbah cair, atau nanti juga bisa saja ada yang di akhir, ya. Contohnya ada sumber limbah, ya, sumber limbah dari berbagai aktivitas, ya. Aktivitas ini misalnya kalau di rumah sakit ini, ya, atau dari ruang rawat atau dari ruang operasi misalnya. Nah, di sini dia akan masuk nih ke awal, ya. Di sini ada screen. Atau mungkin kalau di tidak hanya ruang rawat, mungkin ada juga dari dapur, dapur atau dapur gizi, ya. Nah, kalau dapur gizi itu, dapur biasanya limbahnya mengandung apa? Makanan. Ya, limbah makanan mengandung apa? Lemak, ya. Nah, lemak, minyak, ya. Sehingga ini harus dipasang apa? Grease trap, ya. Itu penangkap lemak. Angkat lemak supaya nanti ketika masuk ke sini ini tidak mengganggu proses pengolahan. Ya. Dan nanti di sini masuk ada namanya bak pengumpul, lalu ada masuk namanya bak equalisasi, lalu ada aerasi, ya. Atau mungkin di sini ada juga di sini bisa juga ada yang pakai bak sedimentasi, ya. Nah, di sini sampir, di sini ekualisasi, di sini aerasi, ya. Nah, lalu ada juga yang berikutnya apa? Sedimentasi, ya. Jadi sedimentasi 1, sedimentasi 2. Nah, ada yang seperti itu, ada yang tidak menggunakan sedimentasi, ya, tapi bisa langsung seperti itu. Lalu di sini mungkin ada lanjutannya dengan filter, ya. Atau nanti di sini ada, atau di sini klorinasi, ya. Ada klorinasi, di sini ada klorinasi, ya. Di sini ada karbon filter, ada sensor. Nah, gimana ini proses fisika? Tadi ada screening, gimana? Di sini, ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ya. Ini effluent, ya.
mana? Tadi screening di sini. Ya, nomor 1 ya. Jadi screening ada mungkin pakai touch screen, sanitizer, ya. Lalu ada pengendaraan. Di mana pengendaraan? Nomor berapa? Sedimentasi. Nomor berapa? 3 ya. 3 dan nomor 6 ya. Nah, di sini ada sedimentasi 1, sedimentasi. Lalu nanti ya. Nah, kalau ada filtrasi ya. Nah, filtrasi ini proses fisik. Karena dia filter nyaring ya, tidak ada proses yang menggunakan atau membutuhkan aktivitas mikroorganisme ya, atau membutuhkan bahan kimia di sini ya. Berarti ini prosesnya fisika ya. Oke, kalau perpindahan panas itu yaitu tadi kalau limbah cair yang masuk ini suhunya tinggi. Nah, itu harus ada biasanya namanya ada proses pendinginan dengan cooling water. Ya, cooling water. Ya, lalu ada mungkin nanti berikutnya ada elektrolisa. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, Ibu ingin bertanya untuk filtrasi sendiri, bahan dasar filtrasi apakah yang efektif dan ramah lingkungan untuk digunakan dalam proses pengolahan limbah cair tersebut? Jadi bahan apa yang bisa digunakan itu yang efektif dan ramah lingkungan? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu? Nah, jadi banyak media ya, bahan yang digunakan sebagai media filtrasi. Jadi bahan yang dipakai sebagai media filtrasi ya. Pada umumnya memang digunakan bahan sand filter, pasir ya, saringan pasir lalu saringan pasir kasar, atau ada yang menggunakan karbon filter atau kombinasi keduanya, sand filter dan karbon filter. Kalau sand filter itu kan ya, kalau biasanya digunakan ingin menghasilkan kualitas air buangan atau limbah cair yang supaya lebih bagus lagi ya, di filter ya. Bahkan kalau ada yang mau di recycle, filternya pakai ultrafiltrasi gitu ya, lebih bagus lagi gitu ya, dimana airnya nanti bisa digunakan kembali ya. Karbon filter juga sama, dia sebagai absorb penyerap ya, bisa penyerap bau, warna ya, dan sebagainya. Nah, sekarang ini banyak berbagai media filter ya, yang telah dilakukan ya, penelitian ya, untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mungkin kita memanfaatkan limbah padat, limbah yang dibuang begitu saja kita manfaatkan sebagai media atau media filtrasi ya, filtrasi dari untuk pengolahan limbah cair ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kerang nanti dihaluskan atau dibuat bentuk granul ya, yang nanti dipakai sebagai media filter ya. Bisa ada kerang hijau ya, lalu mungkin bisa medianya itu bisa berupa biji kelor. Tapi kalau biji kelor kebanyakan memang dipakai untuk pengolahan air ya, air bersih. Tapi bisa juga dipakai tadi untuk supaya hasilnya itu lebih bagus lagi ya, dalam rangka untuk recycle air limbah ya, supaya air limbahnya itu digunakan kembali sehingga menghemat air ya. Karena di dalam kondisi saat ini kan memang kita harus juga mengantisipasi adanya peristiwa kemarau panjang ya,
dia habis vaksin nih ya. Dan juga peristiwa banyak sekali peristiwa yang terjadi ya, di mana terjadi kekosongan air tanah sehingga ada wilayah-wilayah yang ambles air tanahnya, sehingga kalau kita pakai harusnya kita kembalikan lagi ya. Gimana ya? Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pengolahan biologi ya. Nah, pengolahan biologi ini ada 3 proses biologi berdasarkan proses metabolisme ya, dan 3 proses biologi berdasarkan pertumbuhan ya. Nah, jadi kalau biologi ini adalah pengolahan yang merupakan inti ya, inti dari proses pengolahan ya, dengan bantuan mikroorganisme ya. Nah, mikroorganisme ini ya, ada mikroorganisme berdasarkan pertumbuhannya atau berdasarkan metabolismenya ya gitu. Nah, kalau yang berdasarkan proses metabolisme ini ya, ada yang aerob, fakultatif ya, fakultatif itu aerob, anaerob ya, ada oksid, ada ya. Itu proses biologi berdasarkan pertumbuhan, ada pertumbuhan tersuspensi, ada pertumbuhan melekat. Jadi kalau melekat itu kalau di sini kan contohnya bagaimana pertumbuhan tersuspensi. Pertumbuhan tersuspensi itu jadinya melayang-layang, melayang-layang ke sana kemari gitu ya. Kalau tanpa media dia bebas tuh ya. Tapi kalau dengan media dia melekat di media, tapi dia medianya itu melayang-layang ya. Jadi mobile ya, mobile. Nah, untuk yang melayang suspended mode, jadi kalau suspensi itu contohnya kalau kalian masukkan apa ya? Jadi ada partikel-partikel padatan yang terlarut di dalam air limbah, gitu ya. Nah, ini contohnya asas, silikon, ya, SDR, ya. Lalu ada yang anaerobnya, tank, dan ya. Nah, kalau yang melekat apa? Nah, itu bakterinya melekat pada suatu alat atau pada suatu media, ya. Tadi ada penjelasannya. Nah, contohnya apa? RBC. RBC itu kepanjangan dari rotating biological contact. Jadi ada suatu alat di mana alatnya berputar di dalam reaktor biologi, ya. Jadi bakterinya itu nempel di alatnya dan ikut berputar, ya. Lalu ada drinking filter, ya, di mana ada pengolahan biologi, ada media batu kerikil, ya, di mana mikroorganismenya menempel. Lalu ada kontak aeration, ya. Kita lanjut ke pengolahan kimiawi. Nanti untuk detailnya ini akan ada materi selanjutnya yang membahas detail dari setiap teknologi pengolahan atau dari setiap jenis pengolahan, ya, yang tadi RBC, ya, kemudian drinking filter, ya, dan seperti itu. Lalu ada pengolahan kimiawi limbah. Ya, mungkin ini dulu. Jadi metode screening apa saja sih yang screening? Tadi kan ibu hanya buat screen, ada nggak teknologi yang lain? Coba kalian cari. Ya, lalu ada kelompok 2 ya. Lalu filtrasi, ya, filtrasi tadi macam-macam medianya kan, ya. Lalu ada kelompok 4 aerobik, ya. Kelompok 5 anaerobik, ya, pengolahan secara aerobik. Kelompok 6 pengolahan secara fakultatif, yaitu anaerob dan aerob, ya. Lalu kelompok 7 netralisasi, kelompok 8 resistensi. Waktu untuk menyelesaikan tugas ini selama 1 minggu, tapi deadline-nya itu bukan pas 1 minggu, ya. Jadi 1 hari sebelumnya lah, ya.
ya. Nanti Ibu akan buatkan informasi penugasannya, penugasan ini di link ya. Lalu kirimkan tugas melalui siapan atau link ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Silakan. Jelas ya? Ini referensinya, ya. Jadi ini referensi yang bisa kalian gunakan, ya. Ada di perpustakaan kita, ya. Perpustakaan PJ2, ya. Setelah kita selesai membahas terkait dengan pertemuan hari ini, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ya materi hari ini? Ya, perkenalkan dulu dong. Perkenalkan, kalau saya Muhammad Hermansyah Putra. Jadi saya mau simpul yang saya dapat dari pembelajaran hari ini. Itu pengolahan limbah itu ada 3 dibagi menjadi pengolahan fisika, biologi, dan kimia. Untuk fisikanya itu ada meliputi screening, filtrasi, perbedaan panas, sama elektrolisasi. Untuk pengolahan biologinya itu ada aerobik dan anaerobik. Dan pengolahan kimianya itu berupa perpindahan ion, katalisasi, dan katalisasi. Oke, kasih tepuk dong. Teman ya, ya. Jadi kesimpulan hari ini bahwa prinsip pengolahan bahasa air itu ada prinsip pengolahan fisik, ya, biologi dan kimia, ya. Lalu pengolahan fisik itu bisa dengan screening, ya, pengendapan atau sedimentasi, filtrasi, ya, apalagi elektrolisasi, ya, dan bisa dengan perpindahan panas atau pendinginan, ya. Kalau misalnya panas, kita lakukan pendinginan. Gimana pertemuan hari ini? Sekarang kita evaluasi. Ini dulu. Ya, evaluasi jawabannya yang benar apa? Kalau filtrasi bisa apa? Kalau lumur aktif? Good, terima kasih ya. Untuk pertemuan selanjutnya, tapi untuk kalian pembelajaran mandiri ya, itu ada praktek ya, prakteknya itu pembelajaran mandiri. Oke, terima kasih. Akhir kata kita membaca hamdalah.